Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Sebagian hari ini sudah mulai tatap muka terbatas di sekolah, dan hari ini adalah pertemuan yang ke-6 untuk kelas 9. Kita akan membahas materi tentang zakat fitrah. Materi kali ini kita akan membahas mulai dari pengertiannya, prosesnya seperti apa, hukumnya, dan bidang-bidang apa saja yang ada pada zakat. Nah, ini adalah peta konsep pada materi PAI ini. Ini ada di bidang fikih. Bidang fikih ini menyangkut masalah zakat, haji, umroh, dan juga ada wakaf. Tetapi pada hari ini materi yang akan dibahas hanya seputar fikih tentang zakat. Definisi dari zakat secara bahasa atau etimologi, zakat ini memiliki banyak arti. Yang pertama, zakat ini berarti suci. Yang kedua, bisa berarti tumbuh, bisa berarti berkembang, bisa berarti berkah, dan juga bisa berarti beres. Inilah beberapa definisi dari zakat, mulai dari suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan juga beres, berdasarkan Al-Quran surat ke-30 ayat 39, Quran surat ke-9 ayat 103, dan Quran surat ke-18 ayat 81. Apa itu yang suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan beres? Yaitu adalah hartanya, jiwanya, serta perilakunya. Kemudian secara istilah atau terminologi, zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau dikatakan mustahik dengan syarat tertentu. Jadi nanti kita akan mendengar beberapa istilah. Ada mustahik yang artinya orang yang menerima zakat. Ada muzaki, orang yang membayarkan zakat. Kemudian macam-macam zakat. Zakat ini yang pertama ada yang disebut zakat nafs atau zakat jiwa. Ini biasa kita sebut dengan zakat fitrah. Dan yang kedua ada zakat mal. Artinya adalah zakat harta. Hari ini kita akan fokuskan ke dalam sebuah materi tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Fitrah itu artinya sifat pembawaan sejak lahir. Secara istilah, yang disebut zakat fitrah adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan.
Sekarang bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah? Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Artinya hukumnya adalah fardu ain, karena ini merupakan kewajiban. Bahkan kewajiban ini tidak hanya untuk orang-orang yang sudah baligh, tapi kepada seluruh umat Islam yang masih hidup, mulai dari balita sampai lansia. Berupa apa itu zakat? Zakat itu berupa makanan yang mengenyangkan atau makanan pokok yang ada di suatu daerah tertentu. Kalau di kita, karena di Indonesia makanan pokoknya berupa beras, maka zakat berupa beras sebanyak 3,1 liter atau setara dengan 2,5 kg. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih itu tidak apa-apa, tetapi kalau kurang itu tidak diperbolehkan. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama tentunya beragama Islam. Sebagaimana tadi hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Tadi disebutkan bahwa kewajiban ini wajib mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang yang masih hidup saat terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Syarat wajib yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, ini merupakan syarat wajib bagi orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah mulai dari beragama Islam, masih hidup pada saat matahari terbenamnya di akhir Ramadan, dan mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Landasan zakat ini ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amaru biha an tuadda qabla khurujin nas ila salat. Dari Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa'. 1 sa' di sini tadi kita sudah katakan setara dengan 2,5 kg kurma atau gandum, karena pada zaman Nabi makanan pokok yaitu kurma dan gandum. Sekali lagi, karena kita di Indonesia maka makanan pokoknya berupa beras. Atas setiap hamba atau orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil ataupun besar dari orang Islam. Nah, memang tadi disebutkan bahwa
Syarat wajibnya adalah beragama Islam, baik itu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang yang belum meninggal sampai di akhir bulan Ramadan. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah yang pertama yaitu pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Yang kedua bisa di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri, asalkan imam belum melaksanakan takbiratul ihram pada sholat Id, ini masih diperbolehkan. Tetapi karena kita di negara Indonesia mempunyai sebuah badan yang disebut dengan Badan Amil Zakat atau BAZ, maka biasanya untuk lebih memudahkan pendistribusian ini dilakukan menjelang akhir bulan Ramadan sehingga tidak menumpuk pekerjaan pada para amilin untuk membagikan zakatnya. Manfaat zakat fitrah yang pertama, ini membuat gembira orang-orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Kita harus bisa melihat bagaimana orang-orang yang ada di bawah kita yang tidak bisa menikmati hari raya, kita bantu, kita bayarkan zakat kita untuk mereka, sehingga tadi manfaat yang pertama bisa membuat gembira orang-orang yang lemah. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Bagaimana dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar atas nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Seringkali setiap menjelang akhir Ramadan, ini banyak sekali terjadi tindak pidana pencurian. Ini salah satunya disebabkan karena faktor nekat atau kebutuhan menjelang akhir Ramadan, sehingga banyak orang-orang melakukan kejahatan. Dengan adanya zakat fitrah, mudah-mudahan ini bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Dan yang kelima, manfaat zakat fitrah adalah hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Nah, ini tadi ada satu materi lagi yang belum sempat tersampaikan, yaitu tentang 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amilin, yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru pertama kali masuk Islam, yang kelima adalah rikob ataupun budak, kemudian ghorim, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan terakhir ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, ini ada pesan dari Sinchan, jangan lupa bayar zakat fitrah. Nah, baiklah, terima kasih, itulah materi yang disampaikan pada hari ini, materi tentang zakat fitrah. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah zakat fitrah, dan semoga dengan zakat fitrah jiwa kita menjadi suci. Terima kasih, kita bertemu pada kesempatan yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.